Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan critical book report kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dengan dosen pengampu Bapak Dedi Andriansa, SPD MSI. Dengan beranggotakan yaitu Zulika Kurniadi dengan saya sendiri sebagai moderator, lalu Ayu Andira, Christina Julietes Torus, Emi Elisa Bancin, dan Noviani Mariska. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan identitas buku dengan judul buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan penulis Paristianti Nurwadani, ISBN 9786026470010, penerbit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tahun terbit 2016, urutan cetakan pertama. Untuk selanjutnya mengenai ringkasan isi buku, akan saya persilakan kepada Ayu Andira untuk menjelaskannya. Kepada Ayu Andira, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi buku. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Pistus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis atau arti informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti konferensi. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau arti analisis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematika yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai dasar sistem filsafat karena dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Physiologis Grundslag, menjelang Indonesia merdeka. Lalu kemudian Norbekri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh keanekaragaman Indonesia. Kemudian hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu Andira yang telah menjelaskannya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Christina untuk menjelaskan mengenai ciri berpikir kefilsafatan dan juga faedah filsafat. Kepada Christina, saya persilakan untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada Lika. Di sini ada beberapa ciri berpikir kefilsafatan, diantaranya pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, yang artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat
mendasar yang artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat ada sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Selanjutnya ada faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami, yaitu pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasikan dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat harus membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai menurut Titus pada tahun 1984. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tina Julieta. Untuk selanjutnya, saya persilakan Noviani Mariska untuk menjelaskan mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, juga mengenai identitas jurnal. Kepada Kristina, kepada Noviani saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan isi buku. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Identitas jurnal dan ringkasan isi jurnal. Judul artikel yaitu filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. Nama jurnal Filsafat Indonesia. Pengarang artikel Yoga Putra Semadi, penerbit Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan dan Universitas Singaraja Indonesia. Nomor ISSN 26220 7982, ISSN 26207990. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Diponegoro dalam Yuriadi 2003 menyatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dan dari Pancasila. Penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.
terima kasih kepada Noviani yang telah menjelaskan. Ya, untuk slide selanjutnya saya persilahkan kepada Emi Elisa Bancin untuk menjelaskan mengenai ringkasan isi jurnal, mengenai prinsip-prinsip Pancasila. Kepada Emi Elisa saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membaca prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Prinsip filsafat Pancasila yaitu Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Klausa materialis. Maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. B. Klausa formalis. Maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang tahun 45 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. C. Klausa efisiensi. Maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. D. Klausa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi A. Ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima. B. Kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan sosial. C. Kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. D. Kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dengan gotong royong. Dan terakhir ada keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Emi Elisa Bancin yang telah menjelaskannya. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan mengenai critical book report kita. Untuk itu, kepada teman-teman semua kami mohon maaf, hanya ini yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, dan saran dapat memberikannya melalui kolom chat. Untuk itu kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.